Hai adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan kakak di Bengkel Matematika. Hari ini kakak akan membahas soal tentang segi 4 dari buku Erlangga, latihan 6. Kita mulai ya. Nah, untuk nomor 1 diberikan soal pada jajar genjang ABCD, panjang AB sama dengan 5 cm, panjang BC sama dengan 7 cm, dan besar sudut ABC sama dengan 120 derajat. Buatlah gambarnya. Nah, mari kita gambar dulu, yaitu jajar genjang ABCD. Kita beri nama jajar genjang ini, yaitu ABCD. Berurutan seperti tadi ya. Nah, kemudian kita tuliskan yang diketahui, yaitu panjang AB 5 cm, panjang BC 7 cm, dan sudut ABC di sini yaitu besarnya 120 derajat. Nah, kemudian tulislah besar sudut-sudut dan panjang sisi-sisi yang lainnya. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau ingatkan sifat jajar genjang yang sudah adik-adik ketahui, yaitu salah satunya adalah sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Jadi, kita bisa tuliskan di sini bahwa sisi DC itu sama dengan AB, yaitu 5 cm. Kakak tulis di sini ya. Jadi kakak tulis di sini DC sama dengan 5 cm. Dan kemudian sisi AD juga sama dengan sisi BC, yaitu 7 cm. Jadi kakak tuliskan juga di sini panjang AD sama dengan 7 cm. Nah, kemudian bagaimana dengan sudutnya? Nah, kakak ingatkan lagi sifat jajar genjang yang lainnya, yaitu sudut yang berhadapan sama besar. Jadi, sudut yang berhadapan dengan sudut ABC, yaitu di sini ya, yaitu sudut ADC. Nah, besarnya tentu sama, 120 derajat. Jadi kakak bisa tuliskan di sini sudut ADC sama dengan 120 derajat. Nah, kemudian bagaimana dengan sudut-sudut yang lainnya, sudut DAB dan sudut DCB? Sudut DAB dan sudut DCB itu juga sama ya, kakak berikan tanda sini sama ya. Nah, bagaimana cara menemukannya? Kita harus ingat kembali sifat jajar genjang yang lainnya, yaitu jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan ada 180 derajat. Jadi ini berdekatan dengan ini, atau ini berdekatan dengan ini, gitu ya. Nah, jadi caranya adalah sudutnya dikurangi 180 derajat dikurangi sudut 120 derajat. Jadi kakak tuliskan di sini, yaitu sudut DAB sama dengan sudut DCB sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat sama dengan 60 derajat. Mudah ya? Nah, kita tulis di sini 60 derajat dan di sini juga 60 derajat. Bisa ya? Nah, kemudian untuk nomor 2. Nah, soalnya seperti ini, diberikan gambar-gambar jajar genjang yang seperti ini. Lalu salinlah jajar genjang di atas, kemudian tuliskan panjang sisi dan besar sudut lainnya. Sama ya seperti nomor 1. Jadi kakak bisa langsung saja, yaitu di sini sisi yang berhadapan sama panjang, di sini 8 cm. Lalu kemudian di sini 6,2 cm. Nanti adik-adik salin ya di bukunya masing-masing. Kemudian besar sudutnya juga yang berhadapan, yaitu 80 derajat. Lalu kemudian yang berdekatan harus 180 derajat, berarti di sini 100 derajat dan di sini juga 100 derajat. Nah, kemudian untuk gambar yang B, sisi yang berhadapan dengan 8,4 cm, di sini kakak bisa tuliskan juga 8,4 cm dan di sini juga 5 cm. Nah, kemudian masih ada diagonalnya. Nah, kita ingat lagi sifat jajar genjang tentang diagonal jajar genjang, yaitu kedua diagonal pada setiap jajar genjang saling membagi 2 sama panjang. Artinya apa? Artinya ini ya, 4 cm di sini di sebelah kiri, di sebelah kanan juga 4 cm. Kemudian di sini 6 cm, di sini juga 6 cm. Jadi kita tuliskan ya, di sini 6 cm, di sini 4 cm. Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini
Tunggu sebentar, kakak ganti dulu pointernya menjadi ballpoint. Bahwa panjang diagonalnya di sini yaitu diagonal 1. Yang pertama panjangnya adalah 8 cm. Ini ya, 4 ditambah 4. Lalu diagonal 2. Panjangnya 12 cm. Gitu ya. Nah, untuk nomor 3 diberikan 2 gambar jajar genjang sebagai berikut. Sudut-sudut yang diketahuinya ditulis dalam bentuk aljabar, ya, memiliki variabel. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai ABC untuk gambar A dan X, Y, dan Z untuk gambar B. Nah, kemudian kita buat di sini, kita ingat tadi bahwa sudut yang berhadapan besarnya sama ya. Jadi kakak bisa sampaikan di sini bahwa 2A derajat ini sama dengan 46 derajat. Kita tulis ya di sini ya. Ya, sudut yang berhadapan sama besar. Sifat jajar genjang. Jadi kakak tulis sini bahwa 2A sama dengan 46 derajat. Jadi A-nya 46 derajat dibagi 2 yaitu 23 derajat. Kemudian yang B. 3B dengan 39 ini posisinya adalah dalam berseberangan. Jadi kakak tulis di sini juga sama besarnya kalau dalam berseberangan. Jadi 3B dengan 39 derajat sama ya. Karena dalam berseberangan. Jadi B-nya sama dengan 39 derajat dibagi 3 yaitu 13 derajat. Nah, bagaimana dengan yang C-nya di sini? Ingat sifat jajar genjang yang lainnya, yaitu sudut yang berdekatan ini jumlahnya harus 180 derajat. Jadi 46 derajat ditambah 39 derajat ditambah C derajat, jumlahnya harus 180 derajat. Kakak tulis di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi 46 derajat ditambah 39 derajat, yaitu 85 derajat ditambah C sama dengan 180 derajat. 85-nya kita pindah ke ruas yang sebelah sini, jadi tandanya harus dikurang. Ya, jadi C sama dengan 180 derajat dikurang 85 derajat. Jadi C-nya sama dengan 95 derajat. Begitu ya. Nah, kemudian untuk yang gambar B, kita mulai dari X-nya dulu ya. Nah, 3X derajat itu sama dengan X ditambah 32 derajat. Kita samakan ya. 3X sama dengan X ditambah 32. Jadi X-nya ini kita pindah ke ruas sebelah kiri. Tandanya jadi berkurang ya. Nah, seperti ini. Nah, 3X dikurang X sama dengan 2X. Jadi kita tulis ini 2X sama dengan 32 derajat ya. Jadi X-nya sama dengan 16 derajat. Nah, kemudian untuk yang Y dengan 3X ini jumlahnya harus 180 derajat. Ya. Jadi kakak tuliskan di sini 3X ditambah 4Y sama dengan 180 derajat. Nah, 3X-nya kita sudah temukan. Kita bisa temukan ya. Jadi 3 kali 16. Kakak tulis sini 3 kali 16 ditambah 4Y sama dengan 180 derajat. 3 kali 16 itu adalah 48 ditambah 4Y sama dengan 180 derajat. Jadi 4Y-nya sama dengan 180 derajat dikurang 48. 4Y-nya sama dengan 132 derajat dan Y-nya 132 derajat dibagi 4. Jadi Y-nya sama dengan 33 derajat. Begitu ya. Nah, kemudian untuk yang Z, 12 Z ini harus sama dengan 4Y. Jadi, yang berikutnya kita samakan ya, 12 Z sama dengan 4Y. 4Y-nya tadi adalah 132 derajat di sini ya. Jadi, kita bisa langsung tuliskan di sini 12 Z sama dengan 132 derajat.
Jadi Z-nya adalah 132 derajat dibagi 12. Jadi Z-nya sama dengan 11 derajat. Nah, demikian ya. Nah, untuk nomor 4, diberikan soal perbandingan besar sudut-sudut yang berdekatan pada jajar genjang ABCD adalah 6:9. Tentukan besar sudut-sudut pada jajar genjang tersebut. Pertama-tama kita harus gambarkan dulu jajar genjangnya. Kita gambar ya. Nah, jajar genjangnya seperti ini. Kita beri nama A, B, C, D. Gitu ya. Nah, kemudian kita berikan di sini ada dua cara. Baik, kita bisa mengerjakan ini dengan bentuk aljabar atau bentuk perbandingan. Nanti adik-adik bisa memilih salah satu caranya ya. Kakak akan jelaskan kedua-duanya. Cara yang pertama, kita akan mengerjakannya dalam bentuk aljabar. Jadi, perbandingannya ini kita ubah menjadi bentuk aljabar. Misal, sudut yang berdekatan adalah A dan B. Begitu ya. Yang satu lebih kecil daripada yang lainnya, sehingga yang ini kakak misalkan ini adalah 6M. Dan yang sebelah sini yang lebih besar adalah yang 9M ya. Seperti ini. Begitu ya. Nah, cara yang pertama kita akan gunakan dalam bentuk aljabar, maka jumlah sudut-sudut yang berdekatan ini harus 180 derajat. Jadi kakak bisa tuliskan di sini 6M ditambah 9M sama dengan 15M, dan 15M itu harus 180 derajat. Seperti ini ya. Jadi M-nya kita bisa tentukan yaitu 180 derajat dibagi 15. Jadi M-nya sama dengan 12 derajat. Nah, mudah ya. Jadi sudut A di sini kita bisa hitung. 6M berarti 6 kali 12. Kita tulis di sini ya. Sudut A yaitu 6 kali 12 sama dengan 72 derajat. Sedangkan sudut yang B di sini 9M. Jadi 9 kali 12. Kita tulis di sini ya. Sudut B sama dengan 9 kali 12 sama dengan 108 derajat. Nah, itu kalau kita menggunakan cara aljabar. Kemudian cara yang kedua, kita gunakan dengan cara perbandingan. Kita langsung tuliskan di sini bahwa sudut A dibanding sudut B itu sama dengan 6 dibanding 9. Nah, adik-adik ingat kalau dalam perbandingan, kalau kita akan menjumlahkan sudut yang berdekatan ini, maka perbandingannya pun harus dijumlah. Harus dijumlah ya. Jadi 6 tambah 9 ini 15, sehingga kita bisa langsung membandingkan masing-masing sudut ini dengan 15. Jadi caranya seperti ini. Sudut A sama dengan 6 dibanding 15 dikali 180 derajat sama dengan 72 derajat. Sedangkan sudut B itu 9 dibanding 15 kali 180 derajat sama dengan 108 derajat. Hasilnya sama ya. Nah, mudah kan? Nah, jadi kita bisa tambahkan untuk sudut-sudut pada jajar genjang tersebut, kita bisa tambahkan berarti sudut C-nya di sini juga sama dengan sudut A. Sudut D di sini sama dengan sudut B. Jadi kita bisa tambahkan di sini ya, bahwa sudut C itu sama dengan sudut A sama dengan 72 derajat. Sedangkan sudut D itu sama dengan sudut B sama dengan 108 derajat. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 5. Nah, soalnya seperti ini. Pada jajar genjang PQRS, diagonal PR dan QS berpotongan di titik T. Panjang PT sama dengan 3X tambah 4, dan PR sama dengan 8X min 2. Dan QT sama dengan 2X ditambah 3. Tentukan nilai X dan panjang QS. Kita gambarkan dulu ya. Jajar genjang PQRS. Jajar genjang seperti ini kita beri nama PQRS.
seperti ini ya. Lalu kita buat juga panjang diagonalnya, yaitu diagonal PR sini, lalu diagonal QS ya. Lalu kemudian panjang PT, titik potongnya T di sini. Panjang PT itu adalah 3X ditambah 4, dan panjang PR itu adalah 8X min 2, itu semuanya di sini ya. Kemudian panjang QT itu sama dengan 2X plus 3 cm. Nah, kemudian baru kita bisa jawab. Kita akan gunakan ini ya, 3X ditambah 4, dan di sini juga pasti 3X ditambah 4. Ingat sifat apa? Sifat jajar genjang yang mana? Ya, yaitu diagonal-diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Jadi di sini 3X plus 4, yang ini pasti 3X plus 4 juga. Begitu juga dengan yang ini ya. Di sini 2X plus 3, di yang TS ini juga pasti 2X plus 3. Nah, kita gunakan satu dulu yang diketahui di sini, bahwa 2 kali 3X plus 4 itu ternyata sudah diberikan juga dalam bentuk aljabar, yaitu 8X min 2. Jadi kita bisa samakan ya. Kita tulis di sini. 2 kali 3X plus 4 itu sama dengan 8X min 2. Ya. Nah, adik-adik masih ingat cara mengerjakan aljabarnya? Ya, ini 2 dikali 3X, yaitu 6X. 2 dikali 4, yaitu 8. Yang ini tetap ya, 8X min 2. Nah, kemudian min 2-nya ini kita pindah ke sebelah kiri, tanda negatifnya jadi positif ya. Sedangkan yang 6X ini karena dia positif, pindah ke kanan, maka tandanya akan menjadi negatif. Seperti ini gitu ya. Jadi 8 ditambah 2 sama dengan 8X min 6X. Jadi 10 sama dengan ini dikurangi jadi 2X. Jadi X-nya sama dengan 5. Ketemu ya untuk yang soal nomor A. Kemudian soal nomor B, panjang QS. Panjang QS adalah dari ujung sini sampai S. Itu adalah 2 kali 2X tambah 3. Kita tuliskan bentuk aljabarnya lebih dulu, yaitu 2 kali 2X plus 3. Itu QS ya. Kita selesaikan bentuk aljabarnya, yaitu QS sama dengan 4X ditambah 6. Nah, X-nya kita ganti menjadi 5, karena sudah diketahui sini, jadi 4 kali 5 tambah 6. Jadi QS-nya sama dengan 20 tambah 6, jadi QS sama dengan 26 cm. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang nomor 6. Seperti ini. Nah, diberikan soal dalam jajar genjang ABCD, diketahui ini AB diperpanjang sampai P dan CD diperpanjang sampai Q, sehingga panjang BP sama dengan DQ. Kemudian kita diminta dijelaskan mengapa bangun-bangun yang diberikan ini merupakan jajar genjang. Kita belum bisa menjelaskan kalau kita belum gambarkan dulu. Untuk itu kita gambarkan dulu jajar genjangnya seperti ini. Lalu kita beri nama A, B, C, D. Kemudian seperti yang diminta dalam soal bahwa AB ini kita perpanjang di sini sampai P. Ya. Kemudian CD kita perpanjang ke sini sampai Q. Gitu ya. Nah, BP di sini sama dengan DQ panjangnya, ya. Kemudian bangun APCQ itu mengapa dia dikatakan jajar genjang? Kita lihat ya. Bangun APCQ. APCQ. Kita gambarkan dulu bangunnya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Mengapa? Kalau kita diminta untuk menjelaskan mengapa bangun-bangun berikut jajar genjang, kita harus mengacu kepada sifat-sifat jajar genjang. Yaitu ada 3 sifat yang harus kita jelaskan di sini ya. Bahwa sifat yang pertama, sisi yang berhadapan harus sama panjang. Apakah bangun ini sama panjang? Ternyata ya, AP itu sama panjang dengan CQ.
Sedangkan PC, ini PC, sama dengan AQ. Kita tuliskan di sini. Ini sudah kakak tuliskan di sini ya. Dan sudut yang berhadapan sama besar. Itu juga sifat jajar kenjang. Yaitu sudut APC, yaitu di sini ya. APC yang ini. Itu sama dengan sudut AQD yang ini. Kemudian sudut QAB yang ini sama dengan sudut PCD, yaitu yang ini. Ya, dan kemudian bagaimana dengan diagonal-diagonalnya? Kita gambarkan dulu. Ternyata diagonal-diagonalnya juga berpotongan di T saling membagi dua sama panjang. Ya, kedua diagonalnya yaitu AC dan PQ saling membagi dua sama panjang, yaitu QT dengan PT sama, dan AT sama dengan CT atau TC, boleh ya. Begitu ya. Nah, kemudian itu yang A. Nah, bagaimana dengan yang B? Yang B adalah bangun BPDQ. BPDQ. Bangunnya seperti apa itu? Kita gambarkan dulu ya. Nah, seperti ini. BPDQ. Ya, kita buat gambarnya seperti ini. Dan kita tuliskan lagi. Mengapa bangun ini disebut jajar genjang? Penjelasannya adalah sisi yang berhadapan sama panjang, yaitu BP sama dengan DQ. Ini adalah dari yang diketahui soal ini, ya, BP sama dengan DQ. Dan kemudian BQ sama dengan PD. BQ sama dengan PD. Dan sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut BPD ini, BPD, sudut ini, dan sudut BQD, BQD yang ini. Ya, itu sama. Ya kan? Kemudian sudut QBP, QBP yang ini, itu sama dengan sudut PDQ. Seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana dengan diagonal-diagonalnya? Kita gambarkan dulu diagonalnya, berpotongan di T. Nah, ternyata diagonalnya juga membagi dua sama panjang. Jadi kita tuliskan di sini ya. Kedua diagonalnya yaitu BD dan PQ saling membagi dua sama panjang, yaitu BT sama dengan DT dan QT sama dengan PT. Begitu ya? Mudah kan? Nah, sudah selesai. Jangan lupa subscribe channel kakak supaya mudah mencari video latihan yang lainnya. Terima kasih.